Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Pradita Tasyarani Ginting dengan NPM 2315100067. Saya dari Universitas Pembangunan Pancabudi. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai analisis dampak pengurangan subsidi energi, pertumbuhan pajak, dan defisit APBN terhadap stabilitas ekonomi Indonesia. Saya melakukan presentasi ini selaku memenuhi tugas dari mata kuliah makroekonomi, di mana dosen pengampu saya adalah Bapak Rusiadi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penghitungan dan dampak subsidi energi, di mana persentase penurunan subsidi energi tahun 2022 dengan tahun 2023 dapat dilihat dari data berikut. Subsidi tahun 2022 di angka 698,8 triliun, sedangkan subsidi di tahun 2023 di angka 496,9 triliun. Dapat kita lihat penurunan terjadi di angka 201,9 triliun. Persentase penurunan dapat kita hitung menggunakan rumus, di mana 201,9 itu angka dari penurunan yang terjadi tahun 2023 dan tahun 2022 dibagi tahun 2022, 698,8 lalu dikali dengan 100%. Kita dapat dengan hasil 28,89% jika dibulatkan menjadi 29%. Setelah mempelajari bagaimana menghitung persentasenya, tidak hanya itu, penurunan subsidi juga memberikan dampak terhadap inflasi dan daya beli, di mana dampak yang disebabkan dalam inflasi, kenaikan harga BBM dan listrik, sehingga hal ini mendorong naiknya harga barang dan jasa, karena biaya produksi meningkat. Pada daya beli, penurunan subsidi membuat harga naik, namun pendapatan masyarakat tetap, maka daya beli menurun. Ini akan berdampak lebih besar pada kelompok berpenghasilan rendah. Efek lanjutannya, potensi peningkatan kemiskinan dan konsumsi rumah tangga menurun sehingga menekan pertumbuhan ekonomi. Berikut Anda dapat melihat contoh grafik garis yang saya berikan, di mana grafik tersebut menampilkan mengenai data penerimaan pajak meningkat dari 1.126,7 triliun pada tahun 2014 menjadi 2.016,9 triliun pada tahun 2023. Tidak hanya itu, defisit APBN juga membesar dari minus 246,7 triliun menjadi minus 522,3 triliun pada periode yang sama. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai tren pertumbuhan pajak dengan defisit, di mana dapat kita lihat dari data berikut. Penerimaan pajak pada tahun 2014 senilai 1.126,7 triliun, sedangkan pada tahun 2023 senilai 2.016,9 triliun, di mana kenaikannya hampir 79%. Lalu defisit APBN-nya tahun 2014 senilai 246,7 triliun, sedangkan 2023 522,3 triliun, di mana kenaikan lebih dari 2 kali lipat dapat kita lihat dari grafik sebelumnya. Hasilnya penerimaan pajak naik, tapi defisit juga meningkat. Ini menandakan pengeluaran negara meningkat lebih cepat dari penerimaan, atau efisiensi belanja belum optimal. Selanjutnya pembahasan mengenai prediksi defisit tahun 2024 jika pajak naik 10%, di mana penerimaan tahun 2023 senilai 2.016,9 triliun. Sedangkan jika naik 10% dengan nilai 201,7 triliun, tahun 2024 menjadi 2.218,6 triliun. Jika belanja tetap, maka defisit akan menurun, di mana defisit sebelumnya 522,3 triliun menjadi defisit baru senilai 320,6 triliun, di mana penurunan terjadi karena tambahan penerimaan pajak. Masuk ke studi kasus 1, subsidi energi dan belanja produktif, di mana latar belakangnya pada tahun 2022 pemerintah mengalokasikan 698,8 triliun untuk subsidi energi BBM dan listrik, di mana hal tersebut menjadi terbesar dalam sejarah. Sedangkan pada tahun 2023 subsidi dikurangi menjadi 496,9 triliun dikarenakan kenaikan harga minyak dunia. Dampaknya inflasi 2022 mencapai 5,5% tertinggi sejak tahun 2014, dan juga anggaran pendidikan dan kesehatan tersaingi. Pembahasan mengenai studi kasus tadi yang kita baca pada data sebelumnya,
di mana trade-off, keuntungan dan kerugian pengalihan subsidi dapat kita lihat sebagai berikut. Keuntungannya, belanja produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan dapat meningkat, di mana hal tersebut mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang, serta subsidi tepat sasaran dan lebih efisien. Tidak hanya keuntungan, terdapat kerugiannya, di mana kenaikan harga energi menjadi inflasi, penurunan daya beli masyarakat, serta potensi kerusuhan sosial jika transisi tidak diiringi kebijakan pendamping. Bagaimana targeting ataupun solusi subsidi lebih tepat sasaran? Kita dapat menggunakan data terintegrasi atau DTKS untuk menargetkan kelompok miskin. Lalu ubah subsidi BBM ke bantuan tunai langsung atau subsidi transportasi umum. Selanjutnya, gunaan QR Code atau KTP digital untuk pengendalian penerima subsidi. Mengenai krisis sosial, bagaimana jika subsidi dihapus total? Solusinya, program bantuan sosial tunai untuk rumah tangga miskin, serta subsidi transportasi dan kompensasi listrik. Terakhir, ada program padat karya agar masyarakat tetap mendapat penghasilan. Studi kasus kedua mengenai teks amnesti jilid 2 tahun 2024. Latar belakangnya, pemerintah meluncurkan teks amnesti volume 2 pada tahun 2024 dengan tarif 6-12% untuk repatriasi aset. Targetnya tambahan penerimaan pajak 100 triliun dan repatriasi aset 1.000 triliun. Masalahnya, pada teks amnesti tahun 2016 hanya 14% aset yang direpatriasi. Yang kedua, ada resiko ketidakadilan atau pengemplang pajak dihargai. Lalu kita masuk ke pembahasan studi kasus 2 yang kita baca dari data sebelumnya. Yang pertama, ada evaluasi teks amnesti tahun 2016. Masalahnya hanya 14% aset yang direpatriasi, minimnya insentif jangka panjang, dan kurangnya kepercayaan dan transparansi. Pelajaran yang didapat, harus ada sanksi tegas setelah periode amnesti. Penting membangun komitmen jangka panjang dan transparansi sistem pajak. Yang kedua, apa saja insentif tambahan untuk teks amnesti tahun 2024? Pertama, ada amnesti terbatas, yaitu hanya untuk WP patuh administratif, bukan pengemplang besar. Ada insentif investasi, di mana terdapat potongan pajak bila dana diinvestasikan di sektor strategis. Yang ketiga, terakhir ada kepastian hukum, di mana jaminan tidak diperiksa bila ikut amnesti. Bagaimana dampak jangka panjang pencegahan penghindaran pajak? Di mana integrasi data keuangan dan aset global, kerjasama antar negara atau CRS, lalu penguatan Direktorat Intelijen Pajak, dan digitalisasi sistem perpajakan untuk pelacakan real time. Pembahasan studi kasus terakhir, studi kasus 3 mengenai defisit APBN dan utang luar negeri, di mana datanya utang luar negeri Indonesia mencapai nilai 8.003 triliun tahun 2023 atau 39% GDP. Pembayaran bunga utang senilai 8,2 triliun per tahun. Proyeksi tahun 2024 defisit APBN 2,7% GDP. Pembahasan studi kasus 3 dari data yang kita lihat sebelumnya. Yang pertama mengenai batas aman utang Indonesia. Dapat kita lihat Indonesia berada di 39% dari GDP, sedangkan Malaysia 65% dan Thailand 50%. Kesimpulannya masih dalam kategori relatif aman, namun tetap perlu diwaspadai karena tren meningkat dan beban bunga tinggi. Yang kedua ada refinancing dalam mengurangi ketergantungan. Pertama, diversifikasi sumber pembiayaan domestik dan pasar syariah. Yang kedua ada perpanjang tenor utang luar negeri. Yang ketiga ada gunakan skema PPP, Public Private Partnership untuk infrastruktur. Yang terakhir ada optimalkan pajak dan PNBP agar tidak bergantung pada utang. Pembahasan terakhir mengenai studi kasus 3, bagaimana solusi alternatif peran BUMN. BUMN seperti PT SMI dapat menjadi katalis investasi infrastruktur tanpa beban fiskal langsung. Mendorong green finance obligasi hijau atau suku berbasis proyek. Yang terakhir ada memanfaatkan dana pensiun dan asuransi sebagai sumber pembiayaan jangka panjang. Mungkin itu saja presentasi pada kesempatan kali ini. Untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.